Sebenarnya ingin kami tekankan dari kantor staf presiden bahwa pelemahan nilai tukar rupiah itu tidak sendiri terjadi gitu ya. Bahwa pelemahan nilai tukar ini juga merupakan fenomena global yang menyentuh ke banyak negara. Kalau kita lihat ya, kalau data terakhir yang kami miliki, misalnya Vietnam, itu sudah 8,1% pelemahannya year to date ya, Thailand 12,02%, Filipina 13,3%, Malaysia 12,2%, Indonesia 9,2%, bahkan negara-negara seperti Turki itu 28% melemah mata uangnya. Dan juga Korea Selatan 16%. Artinya apa? Ingin kami sampaikan bahwa ini adalah fenomena global gitu. Bahwa karena peningkatan suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate di Amerika untuk menekan inflasinya itu telah membawa flight to quality ya, kita istilahnya safe haven kembali ke Amerika. Nah, tentunya kita sangat cautious di sini bahwa hal tersebut bisa saja merembet ke perekonomian kita gitu ya. Tapi saya yakin ya, karena ini kan domainnya berada di Bank Indonesia. Bank Indonesia tentu siap dengan strategi-strategi mereka, triple intervention misalnya di pasar spot, forward maupun di pasar SBN, itu untuk mengawal stabilisasi rupiah seperti tadi disampaikan, bahwa Bank Indonesia tentu akan siap stay di market untuk menjaga rupiah berada di level yang sesuai gitu. Gitu Mas Bram. Oke, nah dan ada optimis juga kita perhatikan terdengar dari pemerintah yang mana juga mengatakan begitu ya, kalau sebetulnya depresiasi 9% terhadap dolar ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara emerging market lainnya. Tapi Anda melihatnya apakah ada juga pemerintah melihat kekhawatiran lain yang mana saat ini sebetulnya rupiah masih lebih baik, tapi ke depan belum tentu lebih baik posisinya terhadap sejumlah mata uang yang ada di emerging market lainnya? Iya, kalau mengenai hal itu ya, kan tentu itu tidak bisa digeneralisir ya. Jadi artinya itu akan kembali ke masing-masing negara. Artinya apa? Artinya akan kita lihat bagaimana ekspor impor negara itu. Karena kenapa? Ekspor impor itu kan akan mendukung suplai falas ke dalam Indonesia ya. Kalau kita lihat Indonesia sendiri, neraca dagang kita itu sudah positif selama 29 bulan berturut-turut ya. Jadi artinya ada suplai falas dari sana. Balance of payment juga positif, artinya balance of payment itu suplai falas tidak hanya dari neraca dagang, tapi juga dari hal-hal yang lain gitu yang bisa kita dapatkan dari investasi dan sebagainya. Dan memang Mas, kalau misalnya kita melihat ya, sebenarnya kurs itu melemah itu dampaknya apa sih, negatif atau positif? Ada nggak sih dampak negatif? Ada nggak sih dampak positifnya atau negatifnya seperti apa sih? Kalau kita lihat bedah ya, kalau dari sisi negatifnya itu tentunya ada peningkatan beban pembayaran utang falas ya. Kemudian ada juga peningkatan biaya untuk impor bahan baku industri, dan juga mungkin saja akan ada transmisinya ke inflasi karena ada imported inflation di sana. Dan positifnya apa? Tentunya ada ekspor. Tapi terlepas dari itu bahwa eh, kalau misalnya akan ada dampak-dampak negatif tadi, pemerintah tentunya juga tidak tinggal diam ya. Kita akan memberikan insentif-insentif untuk mendorong ekspor kita dan menjaga agar ekspor kita itu tetap jalan ya. Indonesia ini unik karena kita ini agak terisolate, bukan negara yang istilahnya terkoneksi secara luas dengan ekonomi global ya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi kita mungkin bisa akan lebih survive dibandingkan negara-negara lain walaupun terjadi pelemahan nilai tukar rupiah gitu. Gitu sih, Mas Bram. Oke, baik Pak Agung, ini menarik sekali Anda kita bicara terkait aktivitas ekspor begitu ya. Baru saja kami juga berdialog dengan para pengusaha yang mana juga melihat adanya pengurangan demand terkait ekspor yang mana juga Anda melihat dari kondisi ekonomi negara-negara tujuan ekspor juga sebetulnya ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Anda melihatnya hal ini seperti apa terkait juga direfleksikan terhadap depresiasi rupiah, lalu juga ada PHK di mana-mana di berbagai sektor yang ada. Iya, betul. Kami sendiri sebenarnya sudah melihat hal yang sama ya. Jadi terjadi perlambatan permintaan terhadap barang ekspor negara berkembang termasuk Indonesia gitu ya. Artinya nilai ekspor dan impor kita akan turun karena potensi pelemahan global yang menurunkan permintaan akan barang-barang dari negara-negara kita gitu ya. Dan pada gilirannya hal ini juga akan menurunkan nilai surplus perdagangan ya. Pak Presiden sendiri sudah memberikan peringatan tentang ancaman resesi global tersebut ya dan dampaknya ke Indonesia. Tetapi maksud beliau tentunya bukan untuk menakut-nakuti ya. Jadi itu intinya. Jadi pertama yang tadi disampaikan, bagaimana sih kita akan melihat ke depan terhadap potensi penurunan pertumbuhan, potensi penurunan ekspor ini. Ya tentu pertama kita acknowledge, yang kedua kita akan coba membuka market-market, pasar-pasar yang baru ya. Kalau dalam kaitannya dengan nilai tukar itu memang tidak bisa dilakukan apa-apa, memang itu yang harus kita lakukan gitu. Tapi kalau kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, karena tadi saya bilang kita itu tidak terlalu terkoneksi dengan global value chains dan sebagainya,
maka itu kita tidak akan terlalu terdampak dari sisi pertumbuhan ekonomi ya. Memang dari sisi nilai tukar mungkin akan terdampak. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan.